Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian. Jadi sistem pengisian itu adalah sistem pendukung pada kendaraan yang sangat penting dibutuhkan karena dibutuhkan sebagai pengisian baterai sehingga tidak sampai terjadi baterai kehabisan arus atau tekor. Nah, sebelum kita mulai materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, diharapkan dapat menjelaskan kegunaan sistem pengisian dalam kendaraan. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan bagian-bagian alternator dan cara kerja alternator. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja regulator. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja rangkaian pada sistem pengisian kendaraan. Kemudian yang kelima, melaksanakan pemeriksaan atau pengujian sistem pengisian dalam kendaraan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat melaksanakan pembongkaran, kemudian pemeriksaan dan perakitan kembali alternator dan regulator serta komponen-komponen dari sistem pengisian yang lainnya. Selanjutnya, nah, untuk fungsi dari sistem pengisian. Yang pertama, sebagai penyedia energi listrik untuk seluruh kebutuhan listrik pada saat mesin hidup. Yang kedua, memberikan energi listrik untuk mengisi baterai agar baterai selalu siap pakai sehingga tidak sampai terjadi baterai ngedrop sehingga mesin mati. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian sistem pengisian. Jadi ya, mulai dari baterai ini, kemudian mulai dari baterai, kemudian kunci kontak, regulator, dan alternator. Nah, ini adalah komponen utama dari sistem pengisian. Selanjutnya, untuk arus listrik pada kendaraan itu bisa terjadi pengisian kurang. Jadi kalau pengisian kurang, ini kondisi sistemnya jelek. Nah, ini diakibatkan apa? Karena beban alternator lebih besar dari daya maksimum alternator. Bebannya ini alternator ini lebih besar. Kemudian sehingga baterai ini terjadi pengosongan pada baterai. Sehingga baterai tidak bisa melakukan pengisian. Ini beban kelistrikannya ini lebih besar daripada daya maksimum yang dihasilkan oleh alternator. Selanjutnya,
Nah, untuk pengisian normal. Nah, untuk kondisi kerja alternator sesuai dengan spesifikasi. Ini kalau pengisian normal. Jadi beban alternator sesuai dengan spesifikasi. Jadi beban kelistrikan pada mobil ini seimbang ya. Beban kelistrikan pada mobil sama dengan beban alternator. Nah, kalau digambarkan seperti ini animasinya, ini seimbang, sehingga baterai bisa melakukan pengisian. Jadi alternator bisa melakukan pengisian terhadap baterai. Selanjutnya, nah untuk diagram alit dari sistem pengisian itu kan seperti ini ya. Jadi mulai dari yang pertama adalah baterai. Nah, baterai ini dimanfaatkan untuk menjalankan motor starter ini pada saat start awal. Dan motor starter ini nanti yang menggerakkan flywheel atau roda gila yang berkaitan dengan poros sengkol sehingga engine bisa hidup. Nah, ketika engine hidup, maka di dalam unit engine ini juga ada puli, rangkaian puli yang ada fan bell-nya yang nanti bisa memutar alternator ini sehingga alternator bisa bekerja, bisa berputar dan bekerja, sehingga bisa melakukan pengisian terhadap baterai. Dan selain itu juga di saat mesin hidup ini bisa digunakan untuk beban. Ini beban itu ada yang beban tetap dan tidak tetap. Jadi kalau beban tetap itu kelistrikan pada mesin itu tetap. Tapi kalau tidak tetap itu kelistrikan bodi. Kelistrikan bodi itu kan tergantung mana yang kita butuhkan baru dihidupkan. Nah, ini diagram alit dari sistem pengisian. Selanjutnya, nah untuk persyaratan dalam pengisian itu yang pertama, daya total beban tidak boleh melebihi daya maksimal IP maksimal alternator. Nah, jika berlebihan menyebabkan baterai tekor yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi beban alternatornya lebih besar daripada daya yang dihasilkan oleh alternator. Selanjutnya, nah untuk sistem pengisian dapat bekerja dengan baik jika saat beban penuh tegangan terukur pada B+ alternator minimal 13 volt. Ini. Jadi intinya lebih dari 12 volt. Ini artinya sudah terjadi pengisian. Selanjutnya, baterai harus dalam kondisi baik, sebab baterai jelek akan menjadi beban alternator. Jadi, kalau baterainya jelek, maka pengisiannya tidak berjalan lancar atau tidak maksimal, sehingga malah menjadi beban pada alternator. Nah, untuk kondisi rangkaian dalam keadaan baik, jadi kerugian tegangan dalam sistem sekecil mungkin. Nah, ini adalah persyaratan dalam sistem pengisian. Nah, untuk komponen dari sistem pengisian, yang pertama ini adalah kunci kontak.
Ini kunci kontak. Nih. Ini kunci kontak ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke beban. Ini beban itu yang termasuk beban itu sistem pengapian, kemudian lampu tanda belok dan lain-lain, itu termasuk beban. Jadi itu bisa diputus dan dihubungkan oleh kunci kontak sebagai saklar. Nah, ini adalah gambar dari kunci kontak ketika tanpa samping. Kemudian, nah ini ketika tampak belakang. Jadi di dalam kunci kontak itu pada umumnya ada 4 kode atau 4 terminal. Mulai dari B, ini B. Kemudian ST, IG, dan ACC. Untuk B itu nanti yang dihubungkan ke positif baterai. Kemudian IG, nah IG kalau pada kunci kontak nanti dihubungkan ke positif coil, jadi terminal positif coil. Terus ST itu nanti dihubungkan ke terminal 50 pada motor starter. Kemudian ACC nanti dihubungkan dengan audio video. Nah, ini adalah terminal yang terdapat pada kunci kontak. Untuk komponen sistem pengisian yang kedua adalah baterai. Nah, baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara. Ini baterai intinya hanya sebagai penyimpan arus listrik sementara yang dihasilkan oleh alternator. Nah, ini adalah bagian-bagian dari baterai. Ini mulai dari ini full baterai, kemudian ada penghubung sel, terus penutup sel, ini tutup dari sel, tanda ketinggian elektrolit. Nah, elektrolit ini ada batas upper dan lower. Kemudian ada penghubung plat-plat baterai, kemudian ada plat negatif, kemudian ada PB timbal murni, kemudian plat positif ini PbO2 atau timbal dioksida. Kemudian separator sebagai pembatas antara sel. Dan ada penyangga baterai dan dinding pemisah sel-sel baterai. Nah, ini adalah komponen dari baterai. Nah, untuk selanjutnya ada lampu CHG. Ini lampu CHG ini berfungsi apa? Untuk memberikan tanda kepada pengemudi bahwa sistem pengisian bekerja. Jadi pada saat kunci kontak on, mesin mati, itu lampu CHG harus menyala. Nah, tetapi pada saat mesin hidup, lampu CHG pengisian ini harus mati. Nah, kalau seperti itu berarti rangkaiannya sudah betul dan insya Allah sistem pengisian sudah bekerja. Selanjutnya alternator. Nah, untuk alternator ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Jadi alternator itu berfungsi menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai. Jadi yang paling berperan penting
yang sebagai sumber arus itu adalah alternator ini, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pengisian terhadap baterai. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini ada baterai, ada kumparan stator ini, dan ada kumparan rotor. Jadi kalau rotor itu bagian yang berputar, kalau stator itu yang tidak berputar. Nah, untuk kode pada alternator itu ada 4 ya. Jadi ada B yang masuk ke baterai, dan ada F, N, dan E. Nanti yang masuk ke bodi atau massa. Nah, untuk bagian-bagian dari alternator ini bagian-bagiannya ada puli, terus kipas pendingin, terus washer, kemudian rumah, bantalan bagian depan, kemudian yang ini bantalan bagian depan, dan ada rotor ini yang berputar, stator, kemudian ada sikat atau kalian nyebutnya brostel, kemudian ada rumah sikat atau hole brostel ya, brostel. Kemudian ada diode. Nah, diode ini yang nanti berfungsi untuk merubah atau menyearahkan arus dari AC menjadi DC, dari arus bolak-balik menjadi arus arah. Kemudian ada rumah bantalan bagian belakang. Nah, ini komponen-komponen dari alternator. Jadi yang pertama ini puli. Jadi puli ini berfungsi untuk menerima tenaga mekanis dari mesin untuk memutar rotor. Jadi puli itu nanti dihubungkan oleh fan belt. Yang kedua, kipas. Nah, kipas ini berfungsi untuk mendinginkan rangkaian diode dan kumparan-kumparan pada alternator sehingga tidak terlalu panas. Karena apa? Ini kalau ada putaran pasti ada gesekan, dan karena gesekan itulah nanti bisa menimbulkan panas, sehingga perlu adanya kipas. Yang ketiga adalah rotor. Nah, di dalam alternator itu rotor merupakan bagian yang bergerak atau berputar. Jadi rotor berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Kemudian kuku-kuku pada rotor ini berfungsi sebagai kutub magnet, dan dua slip ring yang berfungsi sebagai perantara penyaluran listrik ke kumparan rotor. Ini dari rotor nanti untuk listriknya nanti mengalir ke ini stator. Selanjutnya stator. Nah, jadi stator ini berfungsi untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik. Jadi karena tadi rotornya berputar sehingga, dan ada stator ini yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik. Stator terdiri dari stator coil dan stator core. Selanjutnya adalah N-frame. Jadi N-frame ini berfungsi untuk pemegang bagian-bagian alternator.
pada N-frame terdapat lubang-lubang ventilasi untuk tempat mengalirnya udara pendingin. Kemudian ada rectifier atau diode. Nah, ini rectifier ini nanti yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan tadi oleh stator ini menjadi arus DC atau searah. Karena arus yang masuk ke baterai itu nanti harus searah atau DC. Nah, untuk rectifier ini terdiri dari 3 diode positif dan 3 diode negatif dan diode holder. Untuk diode holder ini berfungsi untuk meradiasikan panas dan mencegah dioda panas. Nah, itu adalah komponen dari alternator. Selanjutnya prinsip kerja alternator. Nah, untuk prinsip kerja alternator akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan pada kali ini saya rasa cukup. Tugas kalian adalah meresum atau merangkum materi yang sudah Pak Sodikin sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin hanya sekian yang bisa Pak Sodikin sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa belajar lagi di sekolah. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.